Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan masih berhubungan dengan matrik ya, jadi lanjutan dari matrik, yaitu penyelesaian sistem persamaan linier. Nah, jadi di sini teori metrik dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier yang terdiri dari M persamaan dengan N bilangan anu yang dapat disajikan dalam bentuk metrik sebagai contoh di bawah ini. Jadi misalkan di sini ada beberapa persamaan ya. Nah, beberapa persamaan itu adalah dinotasikan dengan N. Jadi ini persamaan 1, persamaan 2, 3, dan seterusnya sampai dengan yang ke M. Itu ya persamaan. Nah, jadi misalkan seperti ini. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah persamaannya, sebelah kanan ini adalah nilainya atau konstantanya. Sehingga persamaan ini ya jadi apa? M itu banyaknya persamaan ini ya, sedangkan N itu X-nya. X itu kan yang kita cari, nanti akan kita cari. Itu jumlahnya berapa. Nah, sehingga dapat ditulis menjadi, misalkan ini dibuat suatu metrik, disimbolkan dengan metrik A, M kali N, M itu banyaknya baris, N itu banyaknya kolom. Kemudian dikalikan dengan metrik X. Jadi X itu banyaknya X-nya ini nanti berapa. Nah, di mana X itu kolomnya hanya ada 1. Jadi N kali M. 1, N-nya itu menunjukkan apa ya, baris, dan 1 itu menunjukkan kolom. Jadi suatu metrik itu bisa dikalikan kalau kolom pada metrik pertama itu sama dengan baris yang ada pada metrik kedua. Sehingga hasilnya adalah C M kali 1. Jadi M kali 1. Banyaknya baris dikalikan dengan 1 kolom. Kemudian di sini jika M sama dengan N, jadi artinya kalau baris sama dengan kolom dan A mempunyai inverse, metrik A mempunyai inverse, maka notasi sistem persamaan linier di atas dapat ditulis menjadi, ini ya, M-nya diganti N. Jadi A N kali N dikalikan dengan X, N kali 1 sama dengan C, yang tadinya M jadi N kali 1. Sehingga X N kali 1, ini 1 kali aja ya, X N kali 1 sama dengan A N kali M itu pindah ruas jadi min. Nah, min di sini menunjukkan inverse-nya. Inverse dari A dikalikan dengan C, konstantanya. Nah, ini cara untuk mencari nilai X1, X2, dan seterusnya dengan cara menggunakan inverse. Jadi caranya seperti ini. Nah, mungkin kalau cara inverse ini dirasa terlalu sulit atau terlalu lama menyelesaikan, di sini Cramer menemukan suatu cara. Nah, dari sinilah Cramer berhasil menemukan suatu metode metrik bagi penyelesaian persamaan linier secara simultan yang disebut dengan kaidah Cramer. Nah, ini persamaannya, penyelesaiannya, misalkan ada metrik A itu metrik dari suatu persamaan. Jadi koefisien-koefisien dari persamaan itu dibuat suatu metrik yang namanya adalah metrik A. Sedangkan X adalah variabelnya yang akan kita cari. Jadi X1, X2, X3, dan seterusnya. Nah, sama dengan C itu adalah konstanta atau angka. Maka cara penyelesaiannya untuk mencari X1-nya itu caranya adalah dengan cara menghitung. Jadi untuk menghitung nilai variabel X dapat dilakukan dengan cara yaitu membagi determinannya. Nah, caranya bagaimana caranya? X itu kan dimulai dari X1 ya. Berarti untuk mencari X1 sama dengan determinan dari suatu metrik yang sudah diketahui
Tapi dengan catatan di sini kolom 1 itu diganti dengan metrik yang ada pada konstanta. Maka di sini disimbolkan dengan C. Jadi C1, C2 dan seterusnya. Nah, jadi ini metriknya tetap gitu, metrik A. Cuman kolom 1 diganti dengan metrik C. Itu kalau X1. Ya. Terus dibagi dengan determinan dari metrik tersebut. Jadi aslinya metrik tersebut itu determinannya berapa. Nah, maka ini hasil dari ini ya, determinan dari katakan ini X1 dibagi dengan determinan dari metrik A. Ya, itu kalau X1. Sedangkan untuk mencari X2 caranya sama dengan ini. Cuman apa? Yang kolom 2 diganti dengan konstanta. Ya. Jadi yang kolom 1 tetap, kolom 2 diganti konstanta, kolom yang ketiga tetap. Terus dibagi dengan determinan dari metrik yang sudah diketahui atau metrik A. Sehingga di sini bisa disimbolkan determinan dari metrik X, determinan dari X2 dibagi dengan determinan dari A. Itu untuk mencari X3. X2. Sedangkan untuk X berikutnya, X yang berikutnya ya, tergantung ini kalau X3 ya berarti kolom ketiga diganti dengan metrik C dan seterusnya. Berarti di sini rumusnya adalah untuk mencari Xn itu rumusnya adalah determinan dari Xn dibagi dengan determinan dari A. Jadi ketemu nanti nilai X1, X2, X3 dari sini. Ini rumusnya ya. Jadi untuk mencari XI itu sama dengan XN, determinan XN dibagi dengan determinan A. I, 1, 2, dan seterusnya. Ya, jadi ada keterangannya di sini. Penyebut pada rumusan XI, jadi penyebut itu kan yang bawah ini ya. Ini ya penyebut, ini pembilang, ini penyebut. Jadi penyebut pada rumusan XI di atas adalah determinan dari metrik koefisien persamaan-persamaannya. Sedangkan pembilangnya Xn ini adalah determinan dari metrik koefisien, tetapi setelah kolom ke I diganti dengan kolom konstanta yang diperoleh dari ruas kanan suatu persamaan. Nah, contohnya, jadi ini ya, pakai rumus ini ya, rumus ini ya. Oh sorry, ini contoh dari yang pertama ini, yang pakai inverse ini ya, contoh dari ini. Nih, ya, jadi X, untuk mencari X-nya itu adalah inverse dari metrik A dikalikan dengan metrik C. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada 3 persamaan. Mungkin kalau langsung ke contoh, saudara tidak bingung ya. Kalau hanya teorinya saja masih bingung. Ini ada 3 persamaan. Ini persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Nah, dari 3 persamaan ini kita disuruh mencari X1-nya berapa, X2-nya berapa, X3-nya berapa. Nah, persamaan ini kita buat metrik. Katakan metrik A. Jadi A sama dengan ini kan dilihat koefisiennya. Jadi kalau X1 itu kan artinya di sini 1. Ya kan? Jadi tulis 1. X2 yang kolom kedua ya. Ini juga 1. Kolom ketiga karena min berarti min 1. Terus ini yang kedua. Ini kan koefisiennya 3, ditulis sini 3. Ini min 4. Ini plus 2. Terus yang bawah ini 2. Ini 5. Ini 1. Ya, sudah ya, untuk membuat metrik A-nya sudah bisa ya. Jadi ini dilihat koefisien-koefisiennya atau disusun di sini. Susun di sini. Nah, sekarang kita menentukan metrik X. X ini. Nah, X ini karena X-nya Tuhan ada 3, 1, 2, 3, maka disusun di sini. Dibuat kolom. X1, X2, X3. Oke. Terus metrik C. C itu konstanta. Konstanta yang ada di sebelah kanan ini. Tanda sama dengan. Jadi dibuat satu kolom. Jadi C 6 min 2 0. Ya, jadi setelah ditentukan metrik A
Ya ini ya, metrik X dan metrik C. Nah, jadi sesuai dengan rumus ini ya, kita kan mencari inverse dari metrik A. Nah, suatu metrik itu punya inverse kalau determinannya tidak sama dengan 0. Nah, berarti untuk mengecek daripada kita susah-susah ya, kita Kita cari inverse-nya ternyata determinannya 0. Berarti kan kita harus cek dulu determinannya. Biar kita tahu apakah suatu metrik itu punya inverse atau tidak. Ya, jadi kita cek dulu determinannya. Nah, untuk mencari determinan mungkin caranya sudah pernah yang terdahulu ya. Jadi tidak usah saya bahas secara detail di sini. Jadi ini ya kita cari determinan dengan cara memutar aja. Jadi 1 kali min 4 kali 1 ditambah 1 kali 2 kali 2 ditambah 1 kali 5 kali 3. Ya, dikurangi. Sekarang yang kebalikannya 2 kali min 4 kali 1 terus ditambah 3 kali 2 kali 1 ditambah 1 kali 2 kali 5. Nih ya. Saya kira untuk mencari determinan saudara sudah paham ya. Ini ada kalinya, kali ya, kali. Ya, sudah ya. Ini kalau dijumlah itu 15, min 15, sorry ini min 15, dikurangi dengan ini kalau dijumlah itu min 21. Berarti determinannya ditulis sebesar min 36. Nah, karena tidak sama dengan 0, berarti inverse A itu ada. Tapi seandainya ini sama dengan 0, dijawab aja bahwa inverse A itu tidak ada. Itu ya. Nah, kalau ada, berapa inverse A-nya? Nah, ini ya. Berarti untuk mencari inverse A, kita gunakan rumus adjoint A dibagi dengan determinan dari A. Determinan A-nya sudah dicari di sini. Hasilnya min 36, sehingga kita tinggal mencari adjoint-nya. Nah, untuk mencari adjoint, kita ingat bahwa suatu adjoint A itu adalah transpose dari metrik kofaktor. Berarti kita mencari metrik kofaktor, yaitu A. Jadi ini berhubungan dengan materi yang kemarin ya. Jadi kalau diketahui metrik A itu ini saya tulis ulang ya, metrik A-nya ini ya. A ini ya ditulis ulang di sini. Terus dicari metrik koefisiennya. Untuk mencari metrik koefisien kan mulai dari A11 sampai dengan A31. Nah, sebelum mencari metrik koefisien kita cari M-nya dulu. Jadi M11 sampai dengan M33 itu dicari semua. Karena kita butuh A11 sampai dengan A33. Oke, jadi caranya kemarin sudah lah ini. Ya, coba M11 artinya apa? M11 ini kolom baris 1, kolom 1 hilang. Sehingga tinggal 4, min 4, 2, 5, 1. Itu dicari determinannya. Min 4 kali 1 dikurangi 2 kali 5. Hasilnya min 14. Nah, kemarin ada ini untuk menentukan kofaktor kan syaratnya kalau M ditambah N, ini ya, baris tambah kolom itu genap, berarti besarnya M sama dengan besarnya A. Ya, kalau di sini M11 min 14, karena 1 tambah 1 itu genap, berarti A11 sama, min 14. Gitu. Sekarang yang kedua, M12, berarti kolom baris 1, kolom 2 hilang. Sehingga tinggal 32, 21. Terus dicari determinannya, 3 kali 1 dikurangi 2 kali 2. Hasilnya min 1. Nah, karena 1 tambah 2 itu ganjil, maka A-nya itu berlawanan. Jadi kalau M12 min 1, maka A12 plus 1. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, M13. Berarti apa? Baris 1, kolom 3 hilang. Sehingga tinggal 3 min 4, 25. Itu dicari determinannya. Hasilnya 23. Hasilnya 23. Karena 1 tambah 3 itu genep, berarti nilai M sama dengan nilai A. 23 ini 23. Sudah ya, yang 3 sudah. Sekarang yang 2, M21. 21 itu apa artinya? Baris 2, kolom 1 hilang, sehingga tinggal 1 min 1, 5, 1. Itu dicari determinannya 6. Terus A-nya berapa? Karena 2 tambah 1 itu ganjil, maka kebalikannya. Kalau
M-nya min 6, maka A-nya, kalau M-nya 6, maka A-nya min 6. Ini dan seterusnya nih, sampai dengan A33. Saya kira enggak usah satu-satu ya, saudara ini sendiri, saudara pelajari sendiri. Terus kalau mulai dari A11 sampai dengan A33 sudah diperoleh, disusun di sini. Namanya metrik kofaktor. Ya kan? Jadi disusun sesuai dengan posisinya. A11 ya di baris 1 kolom 1. Sini. Terus baris 1 kolom 2 berapa? 1 2 1. Ditulis di sini 1 dan seterusnya. Pokoknya ini disusun di sini. Oke, kalau sudah, sekarang dicari adjoinnya. Ini kan metrik kofaktornya. Terus dicari adjoinnya. Adjoinnya itu apa? Adjoin adalah transpos dari metrik kofaktor. Berarti metrik kofaktor ini dibalik. Yang tadinya baris jadi kolom, yang tadinya kolom jadi baris. Sini. Ini kan kolom 1, jadikan baris 1. Kolom 2, jadikan baris 2. Kolom 3, jadikan baris 3. Maka ini adalah adjoinnya. Adjoin suatu metrik A. Terus kalau sudah, invest suatu metrik adalah adjoin metrik dibagi dengan determinan. Ya, determinannya tadi berapa? Determinannya adalah berapa tadi? Min 36. Min 36. Ya. Jadi ini min 36 ya, ini kurang minnya. Min 36. Jadi adjoinnya ditulis ulang di sini dibagi min 36. Masing-masing unsur dibagi min 36. Nih ya. Karena min dengan min jadi plus. Min dengan min plus. Plus dengan min, min. Dan seterusnya sampai bawah. Nah, terus kalau sudah, untuk mencari X-nya, masing-masing X-nya, yaitu invest dari metrik sesuai rumus tadi ya. Rumusnya kan ini. Mana ini ya. Untuk mencari X-nya, invest dari metrik dikalikan dengan C. Metrik C. Jadi, ini ya. Nih, untuk mencari X sama dengan invest metrik dikalikan C. Invest metriknya ditulis ulang. Nih, dikalikan C. C itu tadi yang ini, C. Metrik C. Ini. 6 min 2, 0. Nih ya. 6 min 2, 0. Ini dikalikan. Nah, perkalian metrik kan saudara sudah bisa. Ya, jadi ini untuk yang ini kan tempatnya X1, X2, X3 ya. Untuk X1 ini diperoleh dari mana? Dari ini. 14/36 kali 6 ditambah 6/36 kali min 2 ditambah min 2/36 kali 0. Kalau saudara hitung, coba saudara teliti lagi ya, dicoba di rumah, hasilnya 2. Terus 0 ini dari mana? 0 itu dari sini. Min 1/36 kali 6 ditambah min 3/36 kali min 2 ditambah 5/36 kali 0. Itu hasilnya 0. Coba dicoba ya di rumah. Terus ini juga gitu. Min 4 itu dari mana? Dari min 23/36 kali 6 ditambah 3/36 kali min 2 ditambah 7/36 kali 0. Itu hasilnya min 4. Jadi disimpulkan di sini. Berarti X1-nya diperoleh 2, X2-nya diperoleh 0, dan X3-nya diperoleh min 4. Jawabannya. Itu kalau menurut dengan rumus yang pertama. Nah, untuk mempermudah, di sini pakai penyelesaian dengan cara Cramer. Cramer itu tadi. Ya, Cramer tadi rumusnya bagaimana? Rumusnya Cramer tadi. Rumusnya adalah ini. Jadi XI sama dengan XN dibagi dengan determinan dari metrik A. Itu bisa 1 sampai sekian. Jadi ini fleksibel, ini bisa X1, bisa X2, bisa X3, dan sebagainya. Jadi pakai rumus ini aja. Nah, caranya bagaimana di sini? Pertama kan, untuk mencari determinannya kan sudah dicari di sini. Determinannya berapa tadi? Adalah min 36. Jadi ini dicari dulu lah. Baik cara 1 maupun cara 2. Ini dicari dulu. Ketemu determinannya adalah min 36. Terus kalau sudah, min 36 ya, cara Cramer. Ini ya, diperoleh determinannya adalah min 36.
Jadi caranya itu tadi dengan cara menambahkan dengan memutar itu tadi, ya nggak usah ditulis ulang lah di sini min 36. Terus di sini untuk mencari X1, cari X1 ya, itu caranya gimana tadi? Dari metrik yang sudah ada kan ini. Nih ya, ditulis ulang di sini. Cuman baris satu, bukan baris satu, kolom satu itu diganti dengan C. Karena di sini X1, kolom 1 diganti C. Nah, C-nya berapa tadi? C-nya 6, berapa tadi ya? 6 min 2, 0. Nah, diganti 6 min 2, 0. Kolom 2, 3 tetap. 2, 3 tetap. Terus kalau sudah, dicari determinannya. Jadi cara memutar seperti tadi. Ya, cara memutar seperti tadi. Ya, jadi hasilnya sekian. Ya, jadi ini langsung ini jadi 6 dikalikan min 4 dikalikan 1, 2 min 2. Terus ini 1 kali 2 kali 0, 0. Terus ini min 1 kali 5 kali min 2, 10. Dan seterusnya. Hasilnya min 72. Itu determinan dari X1 ini. Terus dicari lagi yang kedua sekarang, determinan dari X2. Berarti apa? Metrik asal semula yang kolom 2 diganti dengan C. Jadi kolom 1 dan 3 tetap. 1 dan 3 tetap. Kolom 2 diganti C. Gantian. Yang ini kolom 1, yang ini kolom 2 diganti C. Terus kalau sudah dicari determinannya. Ya caranya sama lah. Ternyata determinannya sebesar 0. Sebesar 0. Kemudian kalau sudah yang ketiga. Karena kan X-nya ada 3. Jadi yang ketiga itu kolom ketiga diganti. Kolom 1 dan 2 tetap. Ini tetap 1, 2 tetap, yang ketiga diganti C. Diganti C, gantian ya, diganti C. Terus kalau sudah, dicari determinannya. Hasilnya 144. Berarti masing-masing mulai dari X1, X2, X3 sudah ketemu determinannya. Ya. Terus kalau sudah disesuaikan dengan rumus tadi. Rumus tadi kan untuk mencari X1 kan determinan dari X1 dibagi A. X1 berapa determinannya? Min 72. Dibagi dengan determinan metrik A min 36. Hasilnya 2. Berarti X1 ketemu 2. Terus X2 juga gitu. X2 determinan dari X2 berapa? 0. Dibagi dengan determinan dari A min 36. Hasilnya 0. Berarti X2-nya 0. Terus X3-nya determinan dari X3 144. Dibagi dengan determinan A min 36. Hasilnya berapa ini? Min 4. Ya, berarti kesimpulannya X1 2, X2 0, X3 min 4. Jadi sama dengan kalau kita menggunakan cara inverse, cara 1. Nah, sekarang terserah saudara mau pakai cara 1 atau cara Cramer. Tapi kita lihat di sini yang paling cepat itu dengan menggunakan cara Cramer. Jadi pakai cara Cramer aja. Ya. Jadi itu untuk mencari nilai X1, X2, X3 bisa diselesaikan dengan cara metrik. Ya, saudara pelajari lagi ya. Kalau ada masalah bisa saudara tanyakan lewat Elitak boleh, lewat WA Group juga boleh. Nah, sekarang saudara coba ini soalnya. Nah, kalau saudara coba ini sudah bisa, ya pastilah saudara sudah memahami. Ini ada 2 nih. Bisa saudara selesaikan dengan cara inverse tadi, dan yang kedua dengan cara Cramer. Oke ya, saudara kerjakan. Ini saya kasih waktu sehari sebelum perkuliahan ya. Sehari sebelum perkuliahan. Itu terus nanti saudara kumpulkan. Untuk lebih jelasnya nanti saya tulis di WA Group aja. Ya. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.